Ya, penurunan berbalik menjadi bullish saat diumumkannya keputusan dari Fed, dan ini terbantu oleh pernyataan Powell yang kurang lebih kalau kita artikan mungkin sedikit hawkish ya, artinya less hawkish, dan itu tercermin dari respon market. Atau bisa saja yang terjadi adalah kurang lebih mirip dengan apa yang kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya market sudah mengantisipasi terlebih dahulu, dan juga mereka sudah bisa menerima alasan kenapa Fed mempercepat tapernya. Dan terkait dengan dot plot sendiri, dengan asumsi bahwasanya kemungkinan di tahun depan akan terjadi kenaikan 3 kali, maka ini pun sudah sesuai dengan ekspektasi market dan tidak berlebihan. Otomatis itulah yang membuat kenapa emas cenderung turun dan tertahan di 17.520-60, lalu kemudian dia rebound, karena secara keseluruhan market tidak terkejut dan juga sudah bisa menerima. Ini persis dengan apa yang sempat disampaikan atau yang sempat terjadi waktu pertama kali Fed mengumumkan taper akan dilakukan di bulan November. Kalau Anda ingat, tentunya Anda sudah melihat reaksinya adalah sama, yaitu dengan kejadian rebound ataupun kenaikan untuk emas. Nah, kalau misalkan kita perhatikan lagi, maka kesimpulan yang paling mendasar adalah pertama dari keputusan Fed, yaitu faster taper atau taper yang betul-betul dipercepat kurang lebih 2 kali lipat dari sebelumnya 15 billion per bulan, lalu kemudian menjadi 30 billion per bulan. Cek, ini berarti sesuai dengan ekspektasi. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan dot plot. Sebelumnya hanya 1 kali, dengan itu pun diumumkan atau didukung dengan kurang lebih 9 orang dari 18 orang anggota FOMC, dan sekarang menjadi 3 kali kenaikan di tahun 2022 dan didukung dengan sekitar 12 orang dari 18. Cek, itu pun sesuai dengan ekspektasi. Nah, terkait dengan taper sendiri, percepatan taper itu akan diberlakukan per bulan Januari 2022. Artinya, kalau kita kalkulasikan dengan sisa 105 billion QE, maka kemungkinan bulan ini masih tetap dilakukan dengan 15, barulah kemudian di 90 sisanya itu akan dilakukan secara 3 kali berturut-turut, Januari, Februari, dan Maret. Nah, setelah Maret, yang dikatakan oleh Powell lagi bahwa mereka tetap harus melihat dari sisi data ekonomi pendukung terkait dengan apakah mereka akan langsung melanjutkan kenaikan suku bunga apa tidak. Tapi sejauh ini Powell belum ada sinyal bahwa itu akan langsung dilakukan secara tergesa-gesa. Jadi, meskipun dot plotnya menunjukkan 3 kali lipat atau 3 kali kenaikan di tahun 2022, tapi Powell kecenderungannya tetap menegaskan bahwa semuanya terkait dengan taper, percepatan taper, tidak terkait dengan kenaikan suku bunga secara mendadak. So, kita akan lihat dari progres-progres tersebut, tapi untuk sementara ini, saya rasa halangan untuk berikutnya, untuk seasonal trend, untuk emas, atau bahkan untuk window dressing saham, harusnya tidak akan ada lagi. Jadi kemungkinan bisa terwujud untuk terjadi kenaikan. Untuk hari ini kita juga akan melihat dari keputusan BOE, Bank of England, ataupun ECB, European Central Bank, yang keduanya tetap mempertahankan suku bunga, of course, tapi perbedaannya adalah terkait dengan ekspektasinya. BOE kemungkinan jauh lebih bullish ataupun jauh lebih hawkish karena mereka punya ekspektasi untuk melakukan kenaikan suku bunga meskipun QE-nya belum selesai. Dan yang terjadi di bulan November tertunda, kemudian bulan ini pun tertunda atau terpaksa tertunda karena Omicron, tapi masih ada kemungkinan harapan di pertemuan berikutnya. Sementara ECB justru akan kecenderungannya menjadi bearish, dan ini masih terkait dengan pernyataan Christine Lagarde, Presiden ECB, yang tetap memandang bahwasanya inflasi masih bersifat sementara atau transitory. Jadi kalau misalkan ternyata ECB atau dalam hal ini Lagarde tetap mengumumkan terkait dengan pernyataan tersebut, maka kemungkinan euro akan mengalami penurunan. Sementara pound sterling justru akan diuntungkan untuk mengalami kenaikan kalau saja ternyata anggota MPC memberikan votingnya untuk melakukan kenaikan di bulan berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Ya, ini terlepas dari kondisi Omicron yang memang sudah bukan rahasia umum, hampir semua negara juga berkendala kembali. Tapi kurang lebih pembatasan yang sudah terjadi baik itu di Inggris maupun di Eropa itu yang akan menjadi penghalang dari sisi bullishnya. Oke, kita lihat langsung dari technical view 16 Desember 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 16 Desember 2021 jam 12:14 waktu Indonesia bagian Barat, dengan DXY yang ternyata tadi malam menjadi titik klimaks atau anti klimaks saat dia setelah mengalami kenaikan sebelum FOMC, lalu ternyata saat FOMC terjadi penurunan. Oke, kita lihat lebih dulu ya.
Kemarin betul dia terkoreksi sedikit sebelum FOMC, kemudian dia rebound, dan ternyata di areal ini dia langsung mulai penurunan. Jadi untuk sementara ini untuk panahnya sendiri kita rubah kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan nantikan apakah dia akan tembus kembali ke dalam atau di bawah areal trendline atau tidak. Yang jelas areal triangle sebelumnya yang sudah sempat ditembus, sekarang kembali diuji. Apakah dia akan terjadi rebound seperti itu atau dia akan tembus di bawah? Ini yang harus kita nantikan. But anyway, kalaupun misalkan kita gunakan katakanlah dengan parallel channel atau yang kita sebutnya dengan trend channel, Anda bisa menggunakan seperti ini sebetulnya. Nah, ini memungkinkan untuk melihat dari sisi lain di mana potensi pergerakannya masih tetap berada di dalam koridor uptrend ya. Ini adalah uptrend channelnya. Jadi kita masih tetap harus melihat lebih dulu. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia turun atau keluar jalur lagi, ya artinya keluar jalur dari areal segitiga ataupun mungkinlah dari trend channel, maka kemungkinan kita asumsikan dia sudah mulai melemah. Nah, ini terkait juga dengan kondisi, coba kita lihat dari MACD yang ternyata dia sudah mulai cross, lalu kemudian juga histogram berwarna merah. Tapi kita masih belum menyimpulkan apapun terkait dengan masih berada kurang lebih di area pullback normal. Sementara kalau kita perhatikan lagi dari sisi daily chart, of course ini pun memberikan isyarat terkait dengan kondisi dari candlestick yang ditutup dengan shooting star ya. Saya rasa ini kalau kita perhatikan bahkan real body-nya jauh lebih rendah daripada body atau real body dari candle sebelumnya. Ini cukup berlawanan, yang sebelumnya terjadi hammer atau hanging man ya, lalu kemudian ini dilawan dengan shooting star yang notabene berarti pertanda akan terjadi penurunan. Seharusnya normalnya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan lagi dari treasury yield-nya juga ternyata kemarin dia sempat mengalami kenaikan ya persis dengan area candlestick yang ini, tapi dia kemudian berada dengan small body, lalu kemudian tail atas dan tail bawah. Kita asumsikan ini spring tops, artinya masih 50-50 antara naik ataupun turun. Tapi kalau kita perhatikan dari sisi 4 jam atau H4-nya, ini persis dengan gambaran kemarin kita. Mini double bottom, jadi dia sempat berada di titik ini, kemudian dia betul retest area support 1.42% dan dia rebound. Sekarang kalau kita perhatikan dari gejalanya, maka kemungkinan potensinya bisa saja dia kembali turun. Jadi kita pindahkan panahnya seperti ini. Nah, tinggal permasalahannya apakah dia akan rebound lagi atau dia akan tembus. Nah, ekspektasinya tentunya kali ini seharusnya bisa tembus. Tapi sayangnya kemungkinan area support masih cukup kuat. Technical view gold 16 Desember 2021 jam 12:19 menit waktu Indonesia bagian barat. High sekarang berada di 1783.90, low 1775.40 dan running price 1781.00. Of course, terlebih dulu kita coba lihat dari suggestion yang tadi pagi sempat kami buat ya. Karena kalau tidak salah ini sudah memasuki territory buy. Ya, betul sekali, karena territory buy kita 1774 dan 1776. Kemudian area low sampai saat ini berada di 1775.40. Jadi sudah sesuai. Kemudian juga terkait dengan ya, kita tunjuk di sini. Ya, betul ya, 1775.40. Dan high-nya sudah berada 1783.90, running price pun 8100 ya. Ini berarti pertanda dengan apa yang kita lakukan, TP pertama seharusnya sudah tercapai. Jadi kita tinggal tentukan berikutnya apakah bisa tercapai ke TP kedua apa tidak ya, atau malah tergelincir kembali di bawah zona 1775 atau 1770 malah ya. Nah, ini kita harus coba perhatikan. Pertama adalah terkait dengan areal hijau. Arsir hijau kemarin kita sudah tandai dan juga berulang kali 1758, 1769 kembali diuji, dan apa yang terjadi? Ya, candlestick memang sempat menunjukkan penurunan. Ini sampai zona terendahnya 1752.60. Apa yang terjadi selanjutnya adalah dia kembali recover ataupun rebound. Dan reboundnya tidak tanggung-tanggung, dia sudah menyentuh area 50% dari real body candle yang sebelumnya. Walaupun ini kita tidak sebutkan sebagai long black ya, karena bentuk candle atau panjang candlenya tidak lebih tinggi ya, kecuali yang seperti ini ya, ini 3 kali lipatnya dari candle sebelumnya. Ini hanya mungkin candle cukup normal lah kita sebutnya. Nah, tapi yang jelas areal hijau tersebut lalu kemudian mendorong dan akhirnya dia ditutup kembali di atas garis trendline support kita, termasuk juga di atas garis hijau kita. Nah, artinya kemungkinan potensi pembalikan untuk reversal bullish seharusnya bisa terjadi untuk hari ini. Nah, oke, sebetulnya juga kita sudah memperingatkan terkait dengan kondisi MACD
di grafik daily yang sudah berada dalam titik atau zona oversold ya. Kita tinggal tunggu saja apakah ini bisa melengkung ke atas atau tidak. Tapi yang jelas crossover nampaknya sudah tinggal sedikit lagi. Kemudian kalau kita perhatikan di grafik keempatnya, areanya kemarin ternyata ya ini tail ya, lalu kemudian dia turunnya kurang lebih mencapai teritori yang kita arsirkan di sini. Ya, kurang lebih di situ. Ini adalah teritori 1758, 1762 ya yang kita sudah tandai. Kemudian tail juga, berarti kita asumsikan saja areal ini dan ini terjadi areal yang cukup kuat dan akhirnya dia terdorong kembali. Tapi jangan dulu senang ya, karena kalau misalkan kita perhatikan, oke, saya hapus lebih dulu areal ini. Sekarang areal resisten yang wajib dan harus dipenuhi untuk ditembus. Pertama, kalau kita perhatikan dari kondisi yang ditunjukkan dari grafik ini, Fibonacci retracement 23.6%, 1789 ya. Atau cara lain, Anda bisa juga tarik resisten trendline seperti ini. Nah, ini adalah resisten trendline yang sangat harus ditembus. Artinya, kalau sampai dia rejection kembali, maka kemungkinan dia akan kembali terjadi penurunan. Of course, kalau misalkan terjadi penurunan, maka langkah awal yang akan dilalui adalah 1778, 1781, lalu kemudian juga hati-hati dengan zona ini. Ini berada kurang lebih teritori 1769 dan tentunya areal Fibonacci retracement 0%, 1763. Kalau misalkan dia berhasil tembus, maka langkah selanjutnya dia akan mengejar teritori 1802 kembali. Tapi tentunya di grafik daily kita memiliki tantangan dan rintangan kurang lebih di teritori 1793, 1796. Ini persis dengan apa yang kita gambarkan sejak kemarin ya. Ini teritorinya, jadi juga kemudian 23.6% dari grafik daily yang ada di 1788. Jadi PR-nya masih cukup banyak yang harus kita waspadai, tapi yang jelas malam ini juga banyak data. Jadi sekali lagi kita masih tetap dalam koridor ini sampai nanti malam hari. Hati-hati kalau misalkan terjadi penurunan katakanlah lebih bawah dari 38.2% atau bahkan kita tandai saja jangan sampai berada di bawah 61.8%, itu yaitu di area 1763. Jadi kalau misalkan katakanlah TP kedua kita masih sulit untuk ditembus, ya kalau ada retest lagi sampai teritori 70 ataupun 74, itu masih memungkinkan untuk terjadi area buy. Oke, kita beralih kepada Euro USD yang nanti malam kurang lebih kita akan berhadapan dengan ECB meeting atau ECB interest rate decision yang kemungkinan suku bunga tetap tidak akan berubah. Tapi perhatikan dengan statement-statement persis dengan apa yang sempat kami tuliskan di bagian grafik. Ya, perhatikan keputusan ECB malam ini. Fokusnya adalah di pernyataan Presiden ECB Christine Lagarde dan juga proyeksi ekonomi tentunya. Nah, yang harus Anda perhatikan, kalau memang ternyata ECB lagi-lagi mempertahankan kebijakan lalu kemudian mengatakan bahwa inflasi bersifat transitory ataupun bersifat sementara, dan juga mempertimbangkan tentang risiko Omicron di mana beberapa kawasan ataupun beberapa negara di zona Eropa sudah mulai melakukan pembatasan yang terbaru, maka kemungkinan itu adalah sosok untuk bearish Euro USD. Tapi kalau dia mulai fokus di inflasi karena menyadari bahwa inflasi sudah terlampau tinggi, lebih dari ekspektasi, lebih dari target mereka, lalu kemudian mereka terfokus juga berencana untuk melakukan taper, maka itu akan sisi bullish untuk Euro USD. Well, kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan sebelumnya yang terbaru dari Christine Lagarde, maka kemungkinan kecenderungannya adalah yang pertama, di mana tekanan akan relatif terjadi. Itu sebabnya ekspektasi kami adalah tetap melakukan sell, di mana area 1.300 kami asumsikan kalaupun nantinya dites, itu adalah kemungkinan potensinya rejection ya, dan ya walaupun ada kemungkinan juga untuk melakukan kenaikan, tentunya SL kita harus berada di atas resisten ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi grafisnya, ini masih teritori yang sama. Jadi karena ini teritori resisten, saya ambil dari titik ini ya di tanggal 30 November, maka kalau misalkan kita ambil dari titik atas pun ya akan relatif sama ya. Jadi kita masih tetap melihat potensi pergerakannya masih relatif tertahan. So, teritori masih tetap menjadi area sell. Silakan Anda follow sell atau lakukan sell teritori 1.1300 ataupun 1315 dengan target pertama 1.1255 dan 1.1175 untuk kemungkinan potensi tembus di bawah 1.1200 dengan asumsi support trendline akan ditembus dan stop loss-nya kurang lebih kita gunakan saja 1.1360. Demikian pula dengan kondisi pound sterling. Anda perhatikan pergerakannya, kecenderungannya dalam 1, 2, 3 ya
Saya hitung dari sini tanggal 7 ya. Berarti sampai detik ini pun dia masih cenderung tertahan stabil di zona sideways. Nah, tapi kalau Anda perhatikan di grafik daily, sebetulnya dengan candlestick yang terbantu oleh pelemahan dolar tadi malam setelah FOMC, seharusnya ini akan terjadi penurunan ataupun kenaikan. Sayangnya, lagi-lagi 1.3274 harus berhasil tembus dan dia harus tutup di atas tersebut. Nah, perbedaannya untuk pound sterling dibandingkan dengan euro USD adalah kondisi dari kebijakan, di mana kemungkinan BOE sudah resmi tidak akan menaikkan suku bunga, tapi itu sudah tidak mengagetkan. Tapi yang akan terfokus lagi adalah ekspektasi berikutnya. Apakah anggota dari MPC dalam hal ini berhasil atau memberikan vote untuk memberikan, ya katakanlah, dukungan untuk kenaikan di berikutnya, di pertemuan berikutnya, atau tidak? Kalau ya, maka itu adalah sisi di mana pound sterling bisa saja terjadi reversal bullish. Lalu kemudian kalau misalkan kebalikannya, maka ini akan menjadi sinyal bearish. Jadi kemungkinan potensinya kita masih akan tetap melakukan buy on dip 3210 ataupun 1.3225. So, buy untuk pound sterling masih tetap bisa dilakukan 1.3210 ataupun 1.3225 dengan target 1.3265 atau 1.3350. Of course, stop loss di 1.3165. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.